pembelajaran 4. Tema 2 sub tema 2 pembelajaran 4. Pada tema 2 sub tema 2 pembelajaran 4. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat dengan baik. Melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik dapat menampilkan sikap tanggung jawab pada kegiatan kerja kelompok, membuat diorama tentang perundingan Indonesia dan Belanda dengan baik. Kemudian melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menelaah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat dengan benar sama sekitar ya. Kemudian melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah atau laporan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan benar. Kemudian selanjutnya, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan cermat. Melalui kegiatan membuat diorama dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Semangat? Alhamdulillah masih semangat. Nah, ini materi sebelumnya ya. Masih ingatkah anak-anak dengan perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka? Masih. Masih ingatkah bangsa asing menjajah? Masih. Berusaha menjajah lagi bangsa kita? Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan masih? Tidak. Pentingkah kita menjaga persatuan dan kesatuan? Penting. Kalau menurut kalian penting, nah sekarang coba buka buku tulis, pensil atau pulpen. Kalian tuliskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kan tadi bilangnya penting ya. Sekarang coba ditulis pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya kalian menemukan 1, silakan. Menemukan saya menemukan 2, silakan. Menemukan 3, silakan. Kalau menemukannya ada 5, tak ada lebih bagus lagi. Ada 10 ya silakan.
Aidil. Aidil. Menjaga persatuan dan kesatuan pentingnya itu untuk apa ya? Kenapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Kan ditulis semuanya ya. Nah, tadi bahwa persatuan dan kesatuan itu penting. Nah, kalian tulis. Tulis hal-hal yang menyebabkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Sudah semuanya? Sudah sudah? Sekarang setelah selesai menulis, nah, ibu punya video. Sebentar ya, ini masih proses. Ayo semuanya diperhatikan dulu videonya. Angel. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda berbalik berkuasa di Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Upaya Belanda mendapatkan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu melalui senjata Belanda yang ditopang oleh tentara sekutu. Adanya alur perundingan merupakan salah satu politik pencitraan Indonesia di dunia internasional. Perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai, yaitu dengan cara perundingan. Selama berdirinya Republik Indonesia hingga pengakuan kedaulatan telah terbentuk, dan berikut adalah perundingan yang dilakukan upaya mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Anggota delegasi Indonesia antara lain Susanto Cipto Projo, Muhammad Rom, dan Aka Gani. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Willem Stuyvesant dengan anggota Haji Van Mas Farpo dan Lord Killer dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam tertulis, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Farbo akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Hal ini merupakan akibat dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville. Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Chua Sik Lim,
Muhammad Rom, Haji Agus Salim, Nasrul, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, JHR Van Vaderburg, Dr. Saul Mokil, Bambang Kartanegara, dan Sultan Hain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro terhadap Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia bisa dikuasainya. Setelah selesai pemberontakan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut dengan perjanjian Renville. Pokok-pokok isi perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit, keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Seperti pada perundingan Kerjati, pada perundingan Renville ini bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang guerilla. Perjanjian Royan. Perjanjian Royan juga disebut perjanjian Rom-Van-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Weijers. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Buda di Den Haag pada tahun yang sama. Adapun hasil perjanjian Royan antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan mengambil konferensi Meja Buda. 3. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian pada tanggal 22 Juni sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan bersamaan hak, dan India Belanda akan menyerahkan semua hak, kuasa, dan kewajiban kepada Indonesia. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya perjanjian Royan kepada keadaan Indonesia. Isi perjanjian Royan termasuk kebebasan hak dan politik, sehingga Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Yogyakarta setelah sekian lama diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi penyerahan mandat dari Saifuddin Pramana Negara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Indonesia kembali kepada Soekarno. Yang paling mencolok dari dampak adanya perjanjian Royan ini adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Royan pun berujung kepada dilaksanakannya konferensi Meja Buda di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Buda. Konferensi Meja Buda adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi Meja Buda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rom, Supomo, Jilaidema, Alisastro Amijoyo, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Pringgo Dikto, Kolonel B. Simatupang, Supardi, dan Ismir Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J. H. van Marseven dan dari UNCI diketahui oleh Ney. Adapun hasil dari konferensi Meja Buda antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam Uni Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan
Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Nanti ya video dari Bu Anis ya. Nah, bisa juga kalian amati sendiri yang sudah dibagikan Bu Anis ya. Bagikan dulu ya videonya. Sudah saya kirim ya, nanti dilihat lagi ya. Bisa klik website yang atas atau yang bawah. Nah, selanjutnya tulis berikan ini ya, bahan ajar, buku ajar ya. Nanti kalian baca dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD. Kita
Ini ya, sekarang ke peta. Ya. Boleh lihat buku ajarnya, boleh lihat juga boleh lihat Google ya, silakan cari sumber-sumbernya. Nah.
Ada yang berbeda pendapatnya? Ada ya? Nah, itu diorama perundingan apa? Roll-rollnya. Nah, itu bentuknya bentuknya seperti ini anak-anak bentuknya. Ya. Dioramanya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Saya mewakili kelompok 3. Ini ya, dioramanya kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili kelompok 2? Ayo, tidak apa-apa, maju. Bawa ini ya. Ayo diperhatikan semuanya. Ayo, ayo ya. Kurang lantang ya. Apa yang dimaksud dengan penting? Kurang lantang ya. Siapa yang membantu penyelesaian sengketa? Kapan perjanjian tingkat jadi ditandatangani? Di mana perundingan dilakukan? Mengapa hasil perjanjian radio sangat berbeda Indonesia? Bagaimana pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda? Nah, ada yang beda dengan kelompok 2? Ada. Sekarang kegiatannya yang kedua. Perjanjian tingkat jadi 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian tingkat jadi adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Lingkar Jati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani saat oleh Presiden Kurang lantang ya. 25 Maret 1947. Hasil perundingan Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Aceh. Belanda harus meninggalkan wilayah ini paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Tiga pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 4 dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian tingkat jadi ini menimbulkan PRO dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ini tadi dioramanya apa? Perundingan apa? Perjanjian tingkat jadi. Nah, seperti ini ya dioramanya. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Harus percaya diri ya, caranya harus lebih lantang lagi ya. Sekarang selanjutnya yuk tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Ayo siapa? Kelompok 4 ayo maju.
1 sampai kelompok 4. Assalamualaikum, saya dari kelompok 4. Kegiatan 1, perundingan antara Indonesia dan Kurang lantang, Vin. Ayo yang lebih lantang, Vin. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? 2. Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? 3. Kapan perjanjian Ramayana disepakati? 4. Di mana upacara kedaulatan Indonesia dilakukan? 5. Mengapa hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia? 5. Bagaimana pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda? Kegiatan 2. Sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1945 antara perwakilan Indonesia dan Belanda. Hasil perundingan konferensi meja bundar. Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia mengembalikan hak milik Belanda dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Terakhir, pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, itu perundingan apa? Kelompok 4. Konferensi meja bundar. Nah, itu seperti itu, konferensi meja bundar ya. Beri tepuk tangan pada kelompok 4. Sekarang kelompok 1. Ayo maju. Enggak apa-apa ya, maju. Yang semangat. Ya, ayo. Ayo Erna, Angel, Arthur. Bu Atul sama Erna, ayo. Iya. Vin. Diperhatikan ya waktu temannya presentasi ya. Saya mewakili dari kelompok 1. Suaranya yang lantang. Saya mewakili dari kelompok 1. Apa yang dimaksud perjanjian Linggarjati? Siapa yang membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda? Kapan perjanjian Linggarjati ditandatangani? Di mana perundingan Renville dilakukan? Mengapa hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia? Bagaimana pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda? Ada yang beda dengan kelompok 1? Ada. Yang mana? Hampir semua. Oh, kelompok 2? A? Yang mana? Apa? Kelompok 3? Oh, hampir semuanya. Kelompok 4? Kelompok 4? Sama, hampir sama. Iya. Sekarang kegiatan yang kedua. Diorama. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Suaranya yang Belanda. mana? Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berubah di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Nah, itu perundingan apa? Perundingan kapal Renville. Perjanjian Renville. Renville. Beri tepuk tangan. Nah, terima kasih. Selamat duduk kembali. Anak-anak, itu tadi presentasi setiap kelompok. Nah, sekarang setelah kalian ingat ya, kalau maju presentasi suaranya yang lebih lantang. Yang lebih apa lagi? Mantap. Percaya?
Tadi ada yang sudah bisa, tadi ada yang masih. Ya, diusahakan kepercayaan dirinya meningkat, ya. Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang hari ini kalian sudah mengerjakan, sudah presentasi. Nah, ini presentasi ya, setiap kelompok. Kemudian, nah sekarang kita menyampaikan kesimpulan. Pembelajaran pada hari ini tentang apa kesimpulannya? Tentang sejarah. Tentang apa lagi? Perundingan. Tentang apa lagi? Apa lagi? Penjajahan. Apa lagi? Perdamaian. Terus apa lagi? Apa lagi yang kurang? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan siapanya? Siapa nama? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Kedaulatan. Istilahnya apa itu ya? Bahwa apa? Bangsa Indonesia harus apa? Harus maju, terus harus apa lagi? Harus berjuang. Kemudian apa lagi? Dalam memperoleh apa tadi? Nah, apa tadi? Nah apa? Apa itu sebelumnya kedaulatan? Apa? Iya apa? Deal. Kurang keras? Dila menjawab pengakuan kedaulatan. Terus apa lagi? Tadi ada juga yang menjawab Pak. Perdamaian. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Apa temannya persatuan? Nah, dan kesatuan. Terus berarti apa? Ayo apa? Ayo. Pintar. Angel apa Angel? Kurang keras ya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian apa lagi? Pendapat apa lagi? Apa? Nah, pengakuan apa? Kemudian apa lagi? Tadi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk apa? Untuk menjaga kerukunan. Nah itu ya pembelajaran pada hari ini. Betapa apa? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Persatuan dan kesatuan. Nah, setelah belajar, bagaimana kesan-kesan kalian belajar hari ini? Bagaimana? Baik, seru. Kemudian apa lagi? Kita wawasan, pintar Fatih. Kemudian lagi? Kemudian lagi? Marilah kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Bahwa kita semuanya telah apa? Bekerja sama. Terus lagi bekerja keras. Nah, alhamdulillah, hebat kalian, luar biasa, pasti bagus-bagus. Nah sekarang Ibu berikan ini ya, lembar evaluasi. Ya, ada soal sebanyak 5 soal dikerjakan. Ibu beri waktu hanya 5 menit saja. Baca dulu ya.
beri waktu 5 menit ya. Beri waktu 5 menit ya. Oh ya, jangan lupa tulis nama ya. Nama, kelas, nama absen. Sudah? Yang sudah? Yang sudah. Sudah tulis nama, kelas, nama absen? Erwin, ayo tulis nama, kelas, nama absen. Sudah? Ya, sini, kumpulkan. Sini, kumpulkan. Luar biasa. Cantik kan? Ya sudah? Bima sudah? Ini. Saya lihat dulu ya. Alhamdulillah sudah diisi, sudah dijawab. Nanti dikumpulkan. Saya lihat dulu ya, saya lihat satu-satu ya. Mungkin ada yang belum dijawab. Sudah semua ya? Sekarang kalau sudah refleksinya saya lihat, alhamdulillah ada yang betul. Alhamdulillah banyak yang betul ya. Pintar-pintar sekali kalian. Luar biasa. Hebat. Ditingkatkan lagi ya. Kepercayaan dirinya juga harus ditingkatkan. Nah, kemudian setelah kita belajar hari ini tentang apa? Tema 2. Selanjutnya besok kita belajar, jangan lupa ya, belajar apa? Hak dan kewajiban. Nanti di rumah kalian pelajari ya, apakah itu hak dan kewajiban. Ya, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita
Sama-sama ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah ini, terima kasih.